Baik, seperti juga materi sebelumnya, materi perkuliahan statistika untuk geodesi kali ini juga dibuat oleh Bapak Dr. Bambang Setiaji. Jadi saya akan menjelaskan konsep mengenai ukuran dari central tendensi. Baik, saya akan mulai materi yang pertama. Jadi central tendensi merupakan suatu deskripsi yang paling sederhana, paling mendasar, tetapi juga paling penting. Jadi gampang menghitungnya, tetapi kemanfaatannya sangat banyak yang digunakan untuk mendeskripsikan dari suatu populasi. Mungkin Anda sering mendengar apa yang disebut dengan mean, median, dan modus. Itu merupakan bentuk dari ukuran central tendensi. Jadi central tendensi merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi atau untuk mewakili keseluruhan dari data. Jadi kita akan memilih beberapa angka-angka sederhana yang mewakili data dan itu kemudian didefinisikan sebagai central tendency. Ada 3, yaitu mean, kemudian median, dan modus. Nanti kita akan bahas ketiga hal tersebut, terutama mean dan median. Saya yakin angka-angka ini bukan sesuatu hal yang baru bagi Anda. Anda sudah sangat terbiasa menggunakan ketiga angka tersebut. Saya akan bahas yang paling pertama, nilai mean atau kita sering sebut dengan rata-rata, dan yang kita definisikan sebagai mean dengan rumus yang terlihat di sini kita sebut sebagai arithmetic mean. Jadi nilai mean berdasarkan perhitungan aritmatika. Dan perhitungannya sangat sederhana, ya sudah kita jumlahkan seluruh data, terus kemudian kita bagi dengan data tersebut. Atau kalau datanya sudah dalam bentuk frekuensi, kita tinggal kalikan jumlah data di masing-masing selang frekuensi, kita kalikan dengan frekuensinya, kita bagi dengan jumlah total data. Maka kita akan mendapatkan nilai mean, atau kemudian kita bisa mendapatkan karakteristik dari data. Jadi simple sekali ya. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa prosedurnya sangat sederhana untuk berusaha menggambarkan data dengan menggunakan mean. Dan ada ukuran yang lain, yaitu median. Median pun sama sederhananya. Mungkin kesulitan dalam median kita harus sorting data ya. Jadi dari nilai yang kecil ke nilai yang besar kita sort dulu, kemudian yang di tengah itu kita nyatakan sebagai median. Tapi kalau datanya jumlahnya genap, ya sudah kita bagi dua gitu ya, yang bagi dua di bagian yang agak di tengah, terus kita bagi dua dan kemudian kita jumlahkan, kita bagi dua dan kita mendapatkan nilai median. Ataupun ada juga nilai yang lain, modus. Ini nilai yang paling sering muncul. Modus tidak terlalu populer atau jarang digunakan dalam bidang kita, terutama kita lebih sering menggunakan mean dan median. Ini contoh ilustrasi yang sederhananya. Jadi kalau misalnya antara median, jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa jadi kalau ada 15 data, maka data ke-8 ini adalah mediannya. Dan apabila 16 data, maka data ke-8 dan ke-9 ini menjadi mediannya. Nah, kalau modus ya data yang paling sering muncul ya. Jadi sederhana sekali konsep dari median dan dari modus. Kita pun nanti Anda akan beberapa kali akan sering kemudian mendengar konsep dari percentile dan quartile ya. Kalau percentile itu adalah
atau persentil kita sebut, merupakan persentase banyaknya pengamatan pada sampel yang berada di bawah skor tertentu. Jadi mungkin kita definisikan 90 percentile. Berarti di antara persentase dari data yang kemudian berada dalam batasan yang didefinisikan. Atau kalau kuartil datanya langsung dibagi dengan 4 gitu ya. Nanti Anda akan semakin terbiasa dengan istilah tersebut. Ada hal yang ingin saya diskusikan di dalam perkuliahan kali ini. Tadi kita membahas secara sederhana mengenai mean dan median ya. Kalau Anda bayangkan, apa sih kelebihan penggunaan mean? Dan apa kelebihan dari penggunaan median? Contoh persoalan misalnya, untuk menggambarkan salary atau pendapatan, mana yang lebih sering digunakan? Apakah nilai mean ataukah nilai median? Mari kita coba bahas. Jadi, nilai mean kelebihannya sangat sederhana ya, karena kemudian kita tinggal jumlahkan, dibagikan data. Dan kemudian nilai mean tidak bercerita apakah datanya kemudian lebih banyak di sisi yang kanan atau di sisi yang kiri. Apa yang maksudnya lebih banyak di sisi kanan, di sisi kiri? Misalnya begini. Misalnya Anda punya 10 angka gitu ya. Anda punya 10 angka dan kemudian rata-rata dari angka tersebut adalah 10. Jadi ada 10 angka dan nilai min-nya 10. Anda mungkin nggak terlalu peduli apakah 10 angka dengan rata-rata 10 itu berarti semua angka bernilai 10, yang kalau Anda jumlahkan adalah 100, yang dibagi dengan jumlah datanya 10 sehingga min-nya adalah 10. Ataukah mungkin ada beberapa data yang bernilai misalnya 40 gitu ya. Jangan-jangan ada 2 data bernilai 40, kemudian sisa dari datanya nilainya kecil-kecil. Ada 40, terus 10, terus baru nilainya 1, 1, 1, 1, 2 gitu misalnya ya. Nilai min kemudian susah menggambarkan apakah datanya tersebut skew gitu ya, miring ke kanan. Jadi kalau tadi misalnya data yang ternyata tidak seimbang kan datanya. Jadi kalau kita gambarkan terus kemudian miring ke kanan gitu ya. Atau bisa juga datanya kemudian miring ke kiri gitu ya. Jadi banyak nilai min tidak bisa menggambarkan hal tersebut. Ilustrasi persoalannya misalnya salary ataupun pendapatan. Jadi kalau orang bicara salary di suatu kota, itu kita jarang ataupun tidak pernah mengatakan min salary di kota Bandung, tetapi kita menggunakan median salary. Kenapa? Median itu menggambarkan nilai di tengah dari yang kecil, di tengah dari yang besar gitu ya. Nah, kenapa? Karena salary itu seperti itu. Mungkin ada sedikit orang yang gajinya besar, tetapi ada banyak orang yang pendapatannya kecil, yang kemudian kalau di average jadi tidak realistis untuk menggambarkan pendapatan dari kota itu. Bisa jadi ketika di average maka akan lebih cenderung nilai average-nya itu seolah besar. Padahal yang gajinya besar itu sebetulnya tidak terlalu banyak. Nah, untuk itu kemudian maka untuk banyak kasus lebih baik menggunakan median, karena median menggambarkan sebuah nilai tengah yang memperhatikan kondisi dari data. Nanti Anda akan paham ada sebuah distribusi yang kita sebut dengan distribusi normal, di mana nilai yang paling banyak itu adalah nilai yang di tengah. Nilai yang paling banyak nilai di tengah, nilai yang besar itu lebih sedikit, nilai yang sangat kecil pun sedikit. Sehingga distribusi normal adalah sebuah distribusi yang nilai min-nya sama dengan nilai mediannya. Beberapa data pengamatan apabila jumlah datanya besar itu akan terdistribusi normal, tetapi seringkali apabila jumlah datanya terbatas tidak terdistribusi normal sehingga nilai min tidak sama dengan median, sehingga kemudian kita harus jeli yang mana yang akan kita pilih untuk mewakili dari data. Atau bisa juga kita pilih dua-duanya. Jadi itu beberapa catatan penting mengenai konsep min dan konsep median.
Baik, sebelum saya membuka diskusi, saya coba teruskan lagi pembahasannya. Ya, kita akan membahas mengenai persebaran dari data. Jadi setelah membahas mengenai mean, median, dan modus, kita akan membahas persebaran dari data atau dispersi dari data. Jadi ukuran dari dispersi menggambarkan bagaimana sebuah data menyebar, spread dari data. Dispersi ini sangat penting karena kemudian berbicara mengenai bagaimana perilaku dari data menyebar, bagaimana kemudian membahas mengenai seberapa banyak misalnya perbedaan pendapatan. Jadi gap dari pendapatan di Kota Bandung itu seberapa besar gitu ya. Itu terlihat dari nilai dari yang terlihat dari ukuran yang kita sebut dengan dispersi, dan itu menjadi sangat penting dalam statistik. Empat macam ukuran dispersi yaitu jangkauan atau range, kemudian variansi, dan akar dari variansi adalah simpangan baku, dan juga kecondongan. Tadi kita membahas mengenai skew tadi, ketidaksimetrisan dari data. Jadi 4 hal tersebut yang kemudian digunakan sebagai cara untuk melihat sebaran dari data, dispersi dari data. Nah, yang paling sederhana adalah range. Range itu sederhana tapi penting sekali. Jadi kalau Anda bicara nilai median dari pendapatan, kemudian orang ingin tahu sebenarnya range-nya berapa sih? Berapa pendapatan terkecil dan berapa pendapatan terbesar di Kota Bandung. Jadi perbedaan antara nilai 75 persentil dengan nilai yang lebih kecil dari 75 persentil. Jadi range itu kemudian menggambarkan menggambarkan range, perbedaan antara 75 persentil dan 25 persentil. Ini harusnya ditulisnya demikian. Kemudian perbedaan antara misalnya kuartil keempat dengan kuartil pertama gitu ya. Itu kemudian menggambarkan dari range, dan itu merupakan informasi statistik yang sangat penting. Kemudian variansi, ada 2 ukuran yaitu variansi sampel dan variansi populasi. Pertanyaan yang bisa diajukan, kita menggunakan yang mana ya? Apakah kita menggunakan variansi dari sampel atau variansi populasi? Perbedaannya obvious gitu ya. Jadi ada 2 perbedaan antara variansi sampel dan variansi populasi. Perbedaan yang pertama adalah nilai mean gitu ya. Kalau nilai mean dari sampel itu X, dikasih tanda garis di atasnya. Kalau mean dari populasi mu gitu ya. Dan kemudian itu yang perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah nilai pembaginya. Pembaginya untuk sampel N-1, untuk populasi itu N. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan kita mendapatkan nilai mean dari populasi? Kalau mean dari sampel gampang ya, kita punya sampel, kita jumlahkan, kita bagi gitu ya. Tapi kalau mean dari populasi bagaimana gitu ya? Seringkali mean dari populasi tidak kita ketahui, atau kalaupun ada, yaitu nilai mean dari populasi yang kita asumsikan. Jadi kita asumsikan bahwa nilai yang benar dari populasi itu adalah 80 gitu ya. Sebuah standar yang kita anggap benar itu adalah 80. Itu nilai mean dari populasi. Jadi nilai mean dari populasi seringkali tidak diketahui, ataupun kalau diketahui merupakan sebuah nilai yang kita tetapkan, nilai mean dari populasinya. Nah, untuk itu maka dalam perhitungan kita lebih sering menggunakan seringkali menggunakan nilai variansi dari sampel. Dan kenapa dalam variasi dari sampel ada N-1? Artinya bahwa nilai N-nya tidak boleh 1 gitu ya. Karena kalau N-nya tidak boleh 1 ya jadi tidak bisa dihitung ya. Kalau N-nya sama dengan 1 ya tidak ada nilai min-nya gitu ya. Apalagi
nilai dari variasi ya, karena nilai minnya nilainya dia sendiri gitu. Untuk itu maka kemudian, dan tidak ada variasi, begitu datanya satu ya tidak ada variasi dari antara kedua data ya, karena dirinya sendiri. Dan untuk itu maka Anda bisa melihat di dalam persamaan variasi dari sampel itu adalah dibagi dengan n-1. Dan kemudian kalau kemudian kita akarkan, maka akan menjadi simpangan baku. Nah, kemudian yang lain adalah yang ketiga. Jadi sesudah tadi yang pertama dispersi, kemudian nilai variansi, dan yang ketiga adalah skewness, jadi kemiringan dari data. Jadi untuk melihat nilai yang kemudian ada nilai yang kemudian ekstrim dari mayoritas. Jadi ada nilai yang tiba-tiba banyak gitu ya. Maaf, tiba-tiba besar gitu. Condong positif, jadi positif ke kanan, positively skew disebutnya. Terdapatnya nilai ekstrim yang besar di sebelah kanan, atau condong negatif atau condong ke kiri, negatively skew. Kemudian kita punya data nilai yang kecil tapi banyak gitu ya. Digambarkan dengan bentuk grafik berikut, yaitu ini ada yang positif skew, dan yang sebelah kanan ini adalah positif skew, dan yang sebelah kanan adalah negatif skew. Baik, saya akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu korelasi, sebelum nanti saya membuka untuk diskusi. Jadi korelasi ini merupakan parameter statistik yang sangat penting. Kenapa? Karena kemudian menggambarkan hubungan antar dua data. Jadi agar bisa ada korelasi, maka kemudian variabelnya harus lebih dari satu atau multivariate gitu ya. Karena kalau satu ya sudah, kita tidak tertarik untuk membahas korelasi, toh dirinya sendiri gitu ya. Tetapi apabila lebih dari satu, maka kemudian kita penting untuk mendefinisikan hubungan antar data. Dan kemudian ada dua jenis korelasi, yaitu biasanya dinyatakan dengan dua, yaitu chi-square atau chi kuadrat atau chi-square. Kemudian yang kedua adalah parameter korelasi. Jadi ada dua ukuran yang mengasosiasikan hubungan antar data, yaitu chi-square dan korelasi. Nanti kita tidak akan membahas detail mengenai rumusan matematisnya, tapi harapannya Anda memahami konsep bahwa terdapat dua ukuran untuk melihat hubungan antar satu data dengan yang lain. Baik, untuk yang chi-square nanti menggunakan data nominal untuk menentukan apakah ada hubungan antara satu data dengan yang lain, tetapi kemudian hubungan tersebut diuji gitu ya. Jadi chi-square itu berdasarkan, untuk melakukan chi-square yang pertama kita harus memiliki asumsi awal, atau kita sebut dengan hipotesis nol atau H0 atau null hipotesis, yang menyatakan tidak ada korelasi. Jadi kemudian apakah Anda kenal dengan orang tersebut? Maka asumsi awalnya tidak kenal gitu ya. Tidak ada korelasi. Sampai kemudian kita uji. Nah, pada saat asumsinya, jadi asumsi awalnya itu tidak kenal, dan kemudian ketika diuji, kemudian Anda gagal diuji, jadi pada saat diuji, ternyata fail gitu ujiannya. Atau ditolak, berarti kalau fail berarti H0-nya ditolak. Artinya sebenarnya Anda kenal gitu. Jadi misalnya begini, jadi kalau pada saat Anda masuk ke rumah makan, misalnya, apakah makanan tersebut enak? Maka defaultnya enggak gitu ya. Makanan tersebut enggak enak gitu. Setelah itu diuji gitu. Begitu diuji ternyata Anda gagal pada saat ujian. Oh, berarti makanannya enak gitu. Nah, itu yang disebut dengan chi-square. Kenapa sih kemudian kalau di dalam uji itu negatif ya? Kenapa H0 itu enggak gitu? Tidak ada korelasi, kenapa gitu ya? Karena sesuatu hal itu kemudian kita anggap negatif sampai kita punya cukup bukti untuk
melihatnya tidak negatif gitu ya. Jadi asumsinya negatif dulu sampai kemudian cukup bukti oh dia tidak negatif gitu ya. Jadi itu asumsi dalam pengujian pengujian statistik untuk keperluan melihat adanya sesuatu berkorelasi atau tidak, dan itu akan dibahas nanti dengan lebih detail. Tetapi biasanya sih kita menggunakan nilai-nilai yang sangat sederhana, yaitu misalnya ada sebuah nilai yang disebut dengan koefisien korelasi gitu ya. Nilainya -1 dan +1. Ada yang disebut dengan Pearson's korelasi gitu ya. Nilainya antara -1 dan 1. Artinya apa kalau -1 itu berkorelasi enggak? -1 itu berkorelasi tapi korelasinya negatif. Jadi artinya korelasinya negatif itu seperti apa ya? Jadi contohnya korelasinya negatif itu kalau misalnya nilai Anda bagus, nilai teman Anda jadi jelek gitu ya. Atau kebalikannya, kalau nilai Anda jelek, nilai teman Anda bagus. Itu berkorelasi, tapi korelasinya negatif. Sementara kalau korelasinya positif, kalau nilai Anda jelek, teman Anda jelek juga. Kalau nilai Anda bagus, teman Anda bagus. Berarti Anda punya korelasi dengan orang itu, dan korelasinya positif. Nah, itu yang kemudian didefinisikan sebagai hubungan antar dua data atau korelasi. Itu pun digunakan untuk membahas perilaku statistik dari dua data. Nah, di dalam bidang spatial analisis, kemudian korelasi memberikan arti penting korelasi itu. Penting sekali korelasi. Jadi hubungan antar satu data dengan data lain atau korelasi itu berkembang dalam bidang keilmuan kebumian. Beberapa dalam bidang mining misalnya, atau itu penting sekali korelasi. Kenapa? Karena begini. Jadi misalnya kalau kita ingin melihat kandungan mineral, misalnya timah misalnya, maka kita tidak mungkin kemudian kita gali semua terus kita tahu kandungan timahnya. Tapi kita sampling pakai kita bor sampling misalnya di satu lokasi, bor lagi di lokasi yang lain, bor lagi di lokasi yang selanjutnya. Kemudian kita melihat korelasi antara bor pertama dan bor yang kedua. Oh, ternyata di sini ada, di yang kedua pun ada juga timahnya. Berarti di tengahnya ada juga. Jadi kita membuat fungsi korelasi yang kemudian kalau fungsi korelasinya kuat, kita menganggap di bagian yang tidak ada datanya, maka kandungan timahnya besar juga. Begitulah juga banyak tidak hanya dalam mining, oil and gas dan sebagainya, dalam bidang kita, dalam geostatistik, spasial statistik pun sangat penting. Jadi spasial statistik itu sebenarnya kata kuncinya tadi korelasi. Selain angka statistik yang tadi ya, parameter statistik tadi, mean, median, modus, skewness dan sebagainya, tetapi salah satu yang penting adalah korelasi. Itu memainkan peranan penting dalam bidang spasial statistik. Baik, demikian mungkin penjelasan yang bisa saya berikan. Saya ingin memberikan waktu untuk berdiskusi dan juga saya akan menjelaskan mengenai tugas nanti.